Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahmah yang mudah-mudahan calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap kelimpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Setiap kita Ramadan seringkali kita mendengar penceramah mengutip salah satu hadis Nabi. Sebenarnya hadisnya cukup panjang, tetapi hanya dipenggal sebagian kalimatnya, yaitu hadis Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan itu awalnya adalah penuh dengan kasih sayang, rahmah, tengahnya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya adalah itkun minan nar atau terbebasnya manusia dari api neraka. Hadis ini oleh sebagian besar ulama hadis dianggap sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Apa? Lemah, hadis yang lemah. Kenapa? Karena perawi hadis itu ada orang yang namanya Ali bin Zaid. Ali bin Zaid itu muttahamun bil kadzib. Muttahamun bil kadzib itu artinya orang yang diduga pernah berdusta. Jadi hadis itu kalau diriwayatkan oleh orang, jangankan pernah berdusta, diduga saja, belum pasti berdusta, cuman diduga pernah berdusta, hadisnya yang tadinya baik, yang tadinya hadis benar, jadi hadis dhaif, jadi hadis lemah. Salah satu hadis ini, ya, Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Hadisnya hadis dhaif. Tetapi meskipun hadis dhaif, ulama yang lain menyatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Dari mana hadis sahih? Antara lain Ibnu Khuzaimah. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadis tersebut sahih, tapi bukan dari jalur orang yang namanya Ali bin Zaid, tapi dari jalur orang yang namanya Iyas bin Abi Iyas. Nah, hadisnya sahih, hadisnya benar. Cuman yang salah pemahaman kita. Biasanya hadis itu kemudian kita pahami Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, ke 10 hari terakhir itkun minan nar. Ini yang salah. Pemahaman ini salah. Kenapa salah? Karena kalau Ramadan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu isinya rahmat saja, berarti kalau ada orang minta maaf, minta ampun, nggak diampuni dong oleh Allah. Karena belum waktunya, belum tanggal 11 sampai 20. Begitu pula sebaliknya, kalau tanggal 11 sampai 20 waktunya maghfirah, ampunan. Kalau minta rahmat, nggak diberi rahmat. Kalau minta dibebaskan dari neraka, nggak dibebaskan karena belum saatnya. Apa begitu? Nah, maka pemahaman hadis yang benar adalah Ramadan itu di dalamnya ada rahmah, di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada itkun minan nar. Mulai tanggal 1 juga begitu. Tanggal 1, maka tanggal 1 itu ada rahmat, ada ampunan, ada pembebasan manusia dari neraka. Kalau tanggal 1 Ramadan orang minta ampun, diampuni oleh Allah. Minta rahmat, dirahmati oleh Allah. Minta dibebaskan dari neraka, dibebaskan oleh Allah. Nah, ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam hadisnya. Nabi pernah menyatakan, Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan.
Allah itu setiap harinya, setiap malamnya di bulan Ramadan, tiap hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, senantiasa memberikan pembebasan orang dari api neraka. Orang yang sudah divonis masuk neraka, kalau minta agar diampuni oleh Allah, dibebaskan dari api neraka, mulai tanggal 1 tetap akan dibebaskan oleh Allah. Tidak nunggu tanggal 21 sampai 30, tidak. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan dan menganjurkan kita di bulan Ramadan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Zat yang maha pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah kami, wahai Allah, Zat yang maha pengasih. Artinya apa? Orang mendapatkan ampunan tidak hanya nunggu tanggal 11 sampai 20. Mulai tanggal 1 sampai 30. Kalau orang itu mau minta ampun, diampuni oleh Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh pembebasan orang dari neraka, sehingga kita diajarkan dan dianjurkan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka pahala besar menanti kita. Ada satu kisah dari Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah itu sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin Allah, dijamin Nabi pasti masuk surga. Antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 sahabat yang pasti masuk surga. Nah, diantaranya Tolha bin Ubaidillah. Suatu saat Tolha ini melihat ada orang dari Bani Qudo'ah di Madinah. 2 orang laki-laki, 2 orang pemuda ini datang kepada Nabi Muhammad masuk Islam. Setelah masuk Islam, diberitahu oleh Nabi ajaran Islam, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, diberikan penjelasan oleh Nabi. 2 orang ini kemudian pulang kampung, pulang ke tempat mereka di suku, yaitu Qudo'ah, Bani Qudo'ah. Nah, mereka berdua, 2 orang ini senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehari mereka tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Sehari pun mereka tidak mau ketinggalan qiyamul lail, sholat tahajudnya. Sehari pun mereka tidak mau ketinggalan baca Quran. Sehari pun mereka tidak mau ketinggalan untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Singkat cerita, 2 orang ini senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, gak ada yang mau kalah. Sampai suatu saat ketika kemudian turun ayat tentang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, membela agama Allah, ternyata 2 orang ini, yang satu sangat serius, yang satu antusias jihad fisabilillah, yang satunya biasa-biasa saja. Singkat cerita, 2 orang ini kemudian ikut perang. Orang yang sangat serius, sangat antusias menanggapi untuk melakukan jihad fisabilillah, qadarullah orang ini meninggal dalam perang itu, mati syahid. Sedangkan yang satu yang biasa-biasa saja, tidak sangat antusias, hanya biasa saja persiapan perangnya, orang ini masih hidup bahkan 1 tahun kemudian, dan dia kemudian jatuh sakit, setelah itu meninggal juga akhirnya. Dua-duanya akhirnya meninggal. Menariknya, Tolha bin Ubaidillah ini mimpinya aneh. Tolha bin Ubaidillah ini mimpi kiamat terjadi. Saat kiamat, Tolha ini digiring oleh malaikat ke depan pintu surga. Jadi dengan beberapa orang digiring ke depan pintu surga, Tolha bin Ubaidillah heran. Ternyata 2 orang tadi itu dari Bani Qudo'ah, 2 anak muda itu ternyata ada juga di situ. Yang satu sebelah kanan Tolha, yang satu sebelah kirinya Tolha. Yang meninggal mati syahid di sebelah kiri, yang meninggal sakit di sebelah kanan.
Malaikat penjaga surga kemudian berkata kepada orang yang sebelah kanan, "Ya fulan, udkhulil jannah." "Hei fulan, masuk kamu ke dalam surga." Orang yang sakit, yang meninggal dalam keadaan sakit ini kemudian masuk ke dalam surga. Setelah beberapa saat, penjaga surga datang lagi, bilang kepada orang yang ada di sebelahnya Tolha, yang mati dalam keadaan mati syahid, "Ya fulan, udkhulil jannah." Masuklah kamu ke dalam surga sekarang. Orang ini kemudian masuk. Beberapa saat setelah itu, penjaga surga datang lagi ke Tolha, kemudian berkata, "Ya fulan, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du." "Hei, kamu pulang, kembali lagi kamu ke dunia. Kembali, belum saatnya kamu masuk surga." Dibegitukan oleh malaikat, ya, Tolha bin Ubaidillah mimpi tadi itu bangun langsung kaget. Dalam bangunnya itu dia berpikir keras, kok bisa orang yang mati dalam keadaan sakit, ya, tidak dalam keadaan perang, mati sakit, dia masuk surga terlebih dahulu dibanding dengan orang yang mati syahid. Padahal Nabi Muhammad itu menyatakan orang mati syahid itu sebaik-baiknya orang meninggal dunia. Mati di dalam perang membela agama Allah itu mati terbaik. Itu sebabnya orang mati syahid gak usah dimandikan, gak usah dikafani, gak usah disolati, cukup dikubur saja dengan pakaian yang ada. Itu keutamaannya orang mati syahid, ya. Karena apa? Pasti orang mati syahid itu tidak ada jalan kecuali dia pasti masuk surga. Cuman anehnya mimpinya Tolha, kenapa yang mati sakit justru masuk surga duluan daripada yang mati syahid? Tolha esok harinya kemudian cerita kepada para sahabat mimpinya itu. Para sahabat diberitahu oleh Tolha itu nggak ada yang percaya. Itu pasti mimpimu salah. Gak mungkin orang yang mati syahid kalah duluan masuk surga dibanding orang yang mati dalam keadaan sakit. Gak mungkin, itu pasti salah mimpimu itu. Singkat cerita, cerita ini sampai kemudian diketahui oleh Nabi, didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian minta diberitahu oleh Tolha bagaimana jalan ceritanya itu, mimpinya itu. Akhirnya Tolha menceritakan kronologi mimpi itu. Setelah itu Nabi menyatakan, "Sodako Tolha." Tolha telah benar. Benar mimpinya Tolha itu benar, nggak salah. Sahabat nanya, "Ya Rasul, bagaimana mungkin orang yang mati syahid kok kalah masuk surga duluan dengan orang yang mati dalam keadaan sakit?" Nabi kemudian menjelaskan, "Ketahuilah sahabatku, bukankah orang yang masih hidup lagi 1 tahun itu, ya, tidak mati dalam peperangan, dia masih hidup 1 tahun itu, kemudian orang ini bertemu dengan bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan dia beribadah puasa siang harinya, malamnya dia qiyamul Ramadan, melaksanakan amal kebaikan, dia infakkan sebagian hartanya, maka itulah yang menyebabkan orang yang mati dalam keadaan sakit itu lebih dahulu masuk surga dibanding orang yang mati syahid." Karena apa? Ramadan ini istimewa. Kita ini melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan, ya, kewajiban itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat jamaah di masjid ini, ya, sholat isya jamaah sekali saja sama dengan 70 kali. Baca Quran 1 kali khatam sama dengan 70 kali khatam Quran. Ya, infak sedekah, taruhlah misalnya 100.000, itu dikalikan 70 kali lipat. Pahalanya itu sangat besar. Dan itu hanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Maka wajar kalau orang yang mati dalam keadaan sakit tadi itu, karena dia bertemu dengan Ramadan, kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya amal di bulan Ramadan itu, sampai Nabi menyatakan, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Jarak selisihnya pahalanya orang yang mati syahid dengan orang yang meninggal dalam keadaan sakit itu, jaraknya sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi jaraknya. Karena apa? Yang hidup sampai Ramadan itu, kemudian dia melakukan amal kebaikan itu, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sehingga catatan amalnya itu seandainya ditumpuk, itu antara langit dan bumi jarak selisihnya itu.
Betapa luar biasanya pahala orang yang mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, bisa mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, dan kita dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka untuk diri kita, keluarga, dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.